Kali ini kita akan berbicara tentang komponen dari karakter itu sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan pada materi sebelumnya bahwa terdapat 3 komponen dari karakter, yaitu pengetahuan tentang moral ataupun moral knowing, kemudian moral feeling, dan juga moral actions. Pada moral knowing, informasi ataupun nilai yang diterima oleh seseorang masih terbatas pada pikiran seseorang ataupun masih berusaha diolah dalam pikiran ataupun dalam kepala seseorang agar bisa diterima secara rasional ataupun sesuai dengan logika. Sedangkan pada moral feeling, informasi ataupun nilai tersebut mulai dihayati oleh seseorang berdasarkan hasil yang diperoleh melalui moral knowing. Kemudian ketika moral knowing dan juga moral feeling secara kognitif ataupun secara afektif cukup selaras, maka itu akan berdampak secara psikomotorik ataupun mulai dilakukan ataupun mulai berbentuk tindakan seseorang sesuai dengan nilai yang diyakini dan juga nilai yang dihayati oleh seseorang tersebut. Pada moral knowing terdapat 6 komponen di dalamnya, yaitu moral awareness, knowing moral values, perspective talking, moral reasoning, decision making, dan self-knowledge. Yang dimaksud dengan moral awareness adalah kesadaran tentang moral. Pada bagian ini, tiap individu menyadari bahwa ada pesan moral pada tiap peristiwa. Pesan moral tersebut biasanya bersumber pada norma hukum ataupun norma sosial yang berlaku. Semisal, pada peristiwa buang sampah terdapat pesan moral bahwa buang sampah sembarangan adalah hal yang buruk. Selanjutnya, pada knowing moral values, pada bagian ini tiap individu mulai mengetahui alasan kenapa nilai terhadap peristiwa tersebut diberlakukan. Semisal ketika pada moral awareness disepakati bahwa buang sampah sembarangan adalah hal yang buruk, kemudian pada knowing moral values diketahui bahwa dengan membuang sampah bisa berisiko banjir, kumuh, jorok, dan sebagainya. Kemudian pada bagian yang ketiga adalah perspective talking. Bagian ini menselaraskan nilai-nilai baru tersebut dengan perspektif yang telah terbentuk dalam diri tiap individu. Pada bagian ini tiap individu mengetahui moral yang terkandung dalam sebuah peristiwa ataupun sebuah fenomena, namun tidak secara otomatis individu bersangkutan sepakat dengan nilai yang terkandung tersebut. Hal ini dikarenakan tiap individu telah memiliki perspektif yang telah terbangun sebelumnya tentang sebuah peristiwa ataupun fenomena tertentu. Seseorang meskipun mengetahui bahwa ada nilai moral yang baik secara umum ataupun berdasarkan norma sosial ataupun norma hukum yang berlaku, namun belum tentu yang bersangkutan sepakat terhadap nilai tersebut. Ketika pada perspektif talking yang bersangkutan telah terbiasa dengan kehidupan yang kumuh ataupun beranggapan bahwa buang sampah sering dilakukannya dan tidak berakibat langsung dalam kehidupan pribadinya. Kemudian pada bagian berikutnya adalah moral reasoning. Individu bersangkutan mulai merasionalisasi tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang di kemudian hari. Rasionalisasi tersebut bisa berbentuk buang sampah organik misalnya di tempat pembuangan sampah jika ada tempat sampah yang relatif dekat, namun jika tidak ada diperbolehkan untuk buang sampah sembarangan. Sedangkan sampah kecil anorganik tidak bermasalah untuk dibuang sembarangan. Banyak orang yang juga membuang sampah sembarangan dan tidak mengakibatkan masalah apapun. Setelah terbangunnya rasionalisasi terhadap tindakan yang akan dilakukan ataupun yang akan ditentukan oleh tiap individu, maka masuk pada tahapan berikutnya adalah decision making. Artinya yang bersangkutan menentukan kira-kira tindakan apa yang pantas ataupun boleh untuk dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya dalam hal ini yang bersangkutan mungkin menyepakati dengan dirinya sendiri bahwa buang sampah sembarangan diperbolehkan hanya dalam keadaan tertentu. Kemudian pada bagian yang terakhir, self knowledge. Dalam hal ini yang bersangkutan ataupun tiap individu mulai menselaraskan nilai yang telah disepakati ataupun yang telah dirasionalisasi, diselaraskan dengan peran yang dimilikinya. Artinya bahwa tiap individu memiliki banyak peran dan yang bersangkutan akan menentukan pada peran seperti apa dia akan melakukan tindakan apa. Semisal buang sampah sembarangan untuk sampah kecil anorganik sebagai seorang mahasiswa dianggap tidak bermasalah
bermasalah, dan buang sampah besar organik sebagai masyarakat umum dianggap tidak bermasalah. Artinya seseorang, anggap saja dengan dua peran yang berbeda, ketika dia menjadi sebagai seorang mahasiswa, maka hanya diperbolehkan untuk buang sampah sembarangan pada jenis sampah anorganik. Namun ketika yang bersangkutan tidak sedang menjalankan perannya sebagai mahasiswa, maka rasionalisasi yang dibentuknya menyepakati bahwa diperbolehkan bagi dirinya sebagai masyarakat secara umum untuk membuang sampah besar